Jumat 10 Desember 2021, SMA Negeri 3 Pekalongan mengadakan serangkaian acara yang digunakan untuk memantapkan jiwa berdemokrasi bagi organisator di sekolah. Acara ini diselenggarakan oleh Majelis Perwakilan Kelas atau biasa disingkat dengan MPK, berkaitan dengan akan diadakannya Pesta Demokrasi untuk seluruh warga SMA Negeri 3 Pekalongan. Dalam acara ini, tamu undangan yaitu Ibu Rahmi Rosyada Toha, SHMKN, selaku Ketua KPU Kota Pekalongan, dan Bapak Zainul Hakim, SHMHum, selaku Ketua Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, sebagai narasumber pada acara workshop yang mengusung tema Pesta Demokrasi Menyiapkan Pemimpin Masa Depan Menuju Indonesia 5.0. Kepala SMA Negeri 3 Pekalongan menuturkan, kegiatan tersebut adalah bagian dari proses mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran kontekstual. Adapun materi yang disampaikan oleh narasumber memiliki poin yaitu, pemuda masa kini ialah calon pemimpin masa depan yang telah tertanam nilai-nilai kepahlawanan atau nasionalisme. Sejak dini, nilai keindonesiaan harus ditanamkan secara mental maupun perilaku. Kultur budaya dan religiusitas harus ditingkatkan serta akhlakul karimah harus ditanamkan. Ada nggak sih Pak kesan dan pesan Bapak selama kita melakukan acara workshop tadi? Wah, menurut saya ini menakjubkan gitu ya. Adik-adik, seusia adik-adik lah ya, kira-kira di sekarang berarti kelas SMA Negeri 3 di kelas 10, 11 atau 12, mungkin yang 12 juga kurang begitu aktif ya karena menyiapkan pelajaran. Namun kemasan kegiatan workshop tadi menurut saya sangat-sangat hebat ini. Lebih-lebih tema yang diangkat ini kan proses belajar berdemokrasi menuju masa depan, terutama menghadapi di era revolusi industri 5.0 lah. Ini saya rasa ini sangat-sangat strategis. Anak-anak bisa belajar bagaimana cara berdemokrasi, bagaimana cara bermusyawarah, mengemukakan pendapat sekaligus menerima pendapat dari orang lain, pihak lain. Yang kemudian mungkin ini fokus nanti pada pemilihan, entah itu pemilihan ketua OSIS ya, Pilkatas, atau mungkin juga keterwakilan di MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Menurut saya ini proses berdemokrasi, proses pembelajaran yang sangat hebat. Lebih-lebih mungkin kesempatan ini SMA Negeri 3 mengundang, mestinya memang berkenan hadir langsung beliau pribadi, beliau Pak Wali Kota, Bapak Haji Ahmad Afdan Aslan Jonet Sarjana Ekonomi, namun karena kesibukan beliau di hari ini sehingga menugaskan kepada saya untuk menjadi pembicara antara narasumber pengganti. Dengan materi yang hebat ini menurut saya satu bekal modal yang luar biasa ini. Nanti adik-adik pada saatnya ketika harus terjun ke masyarakat, entah itu nanti dimanapun rezekinya gitu, mau di Pekalongan atau mungkin di luar kota Pekalongan, saya rasa dengan bekal sudah belajar dengan cara workshop, menemukan potensi yang ada pada dirinya sendiri, menyiapkan menjadi pemimpin masa depan ini menurut saya luar biasa. Oke, jadi begitu ya Pak. Lalu ya, ada nggak sih harapan Bapak khususnya untuk anak-anak SMA Negeri 3 Pekalongan? Saya rasa SMA Negeri 3 Pekalongan ini sudah sejajar, apalagi termasuk sekolah favorit. Ya mungkin katakanlah di Pekalongan kan ada SMA ada 4 gitu ya, SMA negeri, kemudian SMK juga ada 4 juga. Dan rasa ini SMA Negeri 3 ini termasuk yang kategori favorit. Bahkan tadi kami bincang-bincang informal dengan beliau Pak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Abdul Rozak, bahwa potensi yang dimiliki oleh anak didik SMA Negeri 3 mungkin karena bimbingan dari guru-gurunya yang hebat, yang luar biasa juga, mampu bersaing di tingkat provinsi itu sejajar katanya dengan SMA Negeri 1 maupun 3-nya Kota Semarang. Ini saya rasa tidak meragukan gitu ya anak didik SMA Negeri 3. Lebih-lebih mohon maaf, saya
ya sudah lama ini tidak masuk ke lingkungan sekolah SMA Negeri 3 ini banyak kemajuan yang luar biasa. Fasilitas pendidikannya yang tertata dan terbangun ini nanti mungkin akan menjadikan anak-anak didik ini, para murid, para siswa di SMA Negeri 3 ini ya betah. Memang kemarin mungkin kita rasakan lah suasana pandemi COVID ini menjadikan kerinduan masa-masa bisa sebuah lingkungan sekolah yang sempurna. Saat itu memang kita harus pakai daring gitu ya, harus online, harus kemudian ini sudah bisa tatap muka namun masih harus bertahap. Mudah-mudahan kita berdoa pandemi COVID-19 segera berakhir ya. Kemudian kita saat untuk memulihkan sosial ekonomi kita. Jadi pri kehidupan kita ini harus kita pulihkan dulu untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Dan ini sudah anak-anak dari murid-murid atau tokoh-tokoh atau aktivis SMA Negeri 3 ini sudah menyiapkan melalui workshop ini. Saya rasa cepatlah nanti proses pemulihan terutama karakter. Jadi nanti ke depan ini kan karena eranya sudah digital, tapi jangan menurut saya kebetulan sebagai kepala dinas selalu nitip gitu kepada para pendidik nilai-nilai karakter yang kekhasan keindonesiaan, yang mohon maaf juga kekhasan kepekalonganan, yang orangnya egaliter, orangnya religius, ini mungkin akan jadi bekal nanti di masa depan dimanapun insya Allah tangguh dalam menata masa depan yang lebih cemerlang lah menurut saya gitu. Jadi seperti itu ya Pak. Yeah. Mungkin saya rasa cukup untuk pertanyaan Bapak kali ini. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan. Sama-sama, saya terima kasih juga sebuah kehormatan lah gitu ya bagi saya atas nama pemerintah Kota Pekalongan yang tadi kami mewakili Pak Wali Kota. Sekarang saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan apresiasi angkat topi setinggi-tingginya ini kepada SMA Negeri 3 Pekalongan. Sukses selalu untuk SMA Negeri Pekalongan. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, saat ini saya sudah bersama Ibu Rahmi selaku Ketua KPU Kota Pekalongan. Selamat siang Bu. Siang. Ya, tadi kan Ibu sudah melakukan workshop ya di SMA Negeri Pekalongan sebagai narasumber ya Bu. Ya. Mungkin ada nggak sih Bu pesan-pesan buat calon ketua OSIS-nya di SMA Negeri Pekalongan, mungkin kiat-kiat tipsnya? Ya, terima kasih ya sana ya. Yeah. Jadi tips untuk peserta kalau KPU memberikan istilah untuk yang akan ikut kontestasi itu namanya peserta. Saya dengar ada 4 pasangan calon ketua OSIS SMA Negeri 3. Saya menyarankan mereka tentunya untuk menghadapi kontestasi ini harus prepare, harus siap ya. Tentunya masing-masing harus memiliki visi misi dan program yang baik ya, disesuaikan dengan programnya SMA Negeri 3 Kota Pekalongan, sehingga kemudian ada sinkronisasi antara apa yang ingin mereka wujudkan dengan yang sudah ditetapkan oleh pihak SMA 3 sebagai program untuk dilaksanakan. Yang pertama itu. Yang kedua tentunya di sini untuk menjadi pemimpin harus memiliki karakter, moral, etika dan attitude ya yang baik. Artinya ketika kemudian kelak mereka terpilih menjadi ketua OSIS, tentunya harus bisa menjadi contoh bagi kawan-kawan yang lain ya. Di sini saya juga sangat mengapresiasi adik-adik SMA Negeri 3 ini. Semuanya concern ya, antusias menjelang pelaksanaan pemilos atau pilketos ini ya. Artinya semuanya bersiap diri dari kepanitiaannya ya, atau KPU-nya ya dalam hal ini ya, mungkin kalau bisa dianalogikan, juga para pesertanya. Saya yakin semua sudah prepare dan saya sangat mengapresiasi di sini semuanya sangat berdedikasi ya, semuanya layak menjadi pemimpin kelak, tidak hanya 4 pasangan calon ini tapi semuanya. Saya melihat aura dari adik-adik semuanya ini bersemangat dalam berorganisasi, sehingga kelak itu menjadi bekal, menurut saya itu bekal yang utama dibanding bekal
ilmu atau gelar yang sumbernya dari akademis gitu ya. Jadi pengalaman berorganisasi ini saya sangat apresiasi, harus terus ditingkatkan sehingga kelak ketika terjun ke masyarakat semua sudah memiliki bekal yang cukup untuk menjadi pemimpin, minimal pemimpin di lingkungannya sendiri. Baik. Lalu ada nggak sih Bu, menurut Ibu tentang demokrasi dalam menyiapkan masa depan menuju Indonesia 5.0 ini? Ya, jadi dalam hal ini saya juga ingin menyampaikan, mungkin tadi sedikit terlewat ketika saya menyampaikan materi. Jadi bahwa saya mewakili penyelenggara ingin menghimbau kepada generasi 5.0 ini atau generasi milenial, kita selalu mengistilahkan seperti itu, untuk lebih berkiprah, lebih memperhatikan atau lebih memberikan perhatian ya kepada proses berlangsungnya pergantian kepemimpinan, dalam hal ini dalam dunia kepemiluan ya ataupun pemilihan. Di sini peran serta dari adik-adik selaku generasi milenial, generasi penerus bangsa tentunya sangat kami harapkan ya, tidak hanya menjadi pemilih saja ketika hari pemungutan suara, juga kami ingin supaya adik-adik juga ikut membantu kita dalam memberikan motivasi kepada masyarakat, memberikan gambaran kepada masyarakat luas bahwa keberhasilan sebuah pesta demokrasi itu tidak hanya ditentukan oleh kinerjanya KPU, tapi juga bagaimana generasi milenial itu ikut berpartisipasi, mendukung dari sosialisasinya, dari keterlibatannya selaku generasi muda dan juga sebagai peserta. Tentunya peserta di sini pemilih ya. Tentunya pemilih di sini adalah pemilih yang berkualitas, pemilih yang cerdas, yang memilih bukan karena iming-iming uang atau amplop semata ya, karena ya saya banyak mendengar itu banyak terjadi ya di berbagai atau hampir di keseluruhan daerah ya. Tapi memilih itu adalah karena hati nurani, pilihan berdasarkan penilaian dari pemilih terhadap peserta atau wakil kita yang akan kita pilih untuk masa yang akan datang. Lalu ada nggak harapan kedepannya khususnya untuk siswa-siswi SMA Negeri 3 Pekalongan dari Ibu? Ya, saya berharap bahwa kegiatan seperti ini terus ditingkatkan ya, dikembangkan. Jadi ini bagian dari mengasah skill ya, tidak hanya pemahaman terhadap studi atau terhadap mata pelajaran saja, keilmuan saja, tapi skill-skill seperti ini perlu terus ditingkatkan. Saya lihat tadi ada sinergi yang luar biasa ya di dalam pelaksanaan Bilketos ini ya. Jadi dari semua elemen kegiatan siswa itu semuanya bahu membahu ya melaksanakan kegiatan ini. Termasuk diantaranya ini saya dengar ini adalah ekstrakurikuler ya. Semangat TV ini luar biasa. Saya sangat mengapresiasi ini. Setidaknya ini sebagai hobi atau skill yang bermanfaat menjadi poin tambahan kelak ketika adik-adik terjun ke dunia kerja. Itu salah satu poin yang akan dipertimbangkan oleh pihak user atau penerima kerja. Seperti ini sangat bermanfaat. Jadi saya harapkan terus digali ya skill-skill berorganisasi, juga skill-skill hobi-hobi yang bisa terus ditambahkan sehingga menjadi poin-poin plus bagi adik-adik ya di luar studi gitu. Mungkin sekiranya sudah cukup Ibu menyampaikan pesan-pesan untuk kita. Terima kasih ya Ibu sudah menyampaikan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sukses ya. Terima kasih.